Tujuan percobaan praktikum uji daya hantar listrik pada larutan yang pertama adalah menguji daya hantar listrik berbagai larutan dalam air. Kedua, menjelaskan perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga, menganalisis jenis larutan berdasarkan hasil percobaan daya hantar listrik larutan. Yang terakhir, menemukan contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah dasar teori. Larutan adalah campuran homogen dua zat atau lebih yang saling melarutkan, dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dapat dibedakan menjadi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutannya disebut larutan elektrolit. Sedangkan non-elektrolit adalah zat yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Perbedaan kedua jenis elektrolit tersebut dapat dibedakan melalui pengujian nyala lampu dan jumlah gelembung. Larutan elektrolit kuat menghasilkan nyala lampu terang, sedangkan larutan elektrolit lemah menghasilkan nyala lampu redup. Larutan elektrolit kuat akan menghasilkan gelembung dalam jumlah yang banyak, sedangkan elektrolit lemah hanya menghasilkan sedikit gelembung. Elektrolit lemah dapat menghantarkan listrik, hanya saja daya hantar listrik yang dihasilkan tidak sekuat elektrolit kuat. Alat dan bahan pada praktikum ini antara lain baterai, kabel, lampu, paku, gelas plastik, tisu, air sabun, minyak wangi, cair pembersih lantai, air teh, air perasan jeruk, cuka dapur, larutan garam dapur, larutan gula, larutan soda kue, dan alkohol. Prosedur kerja praktikum kali ini yaitu sebagai berikut. Praktikum kali ini yang pertama adalah langkah pertamanya yaitu menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya yaitu merangkai alat uji coba. Untuk merangkai alat uji coba yang pertama yaitu menghubungkan kedua baterai menggunakan solasi dan menghubungkan kabel di kedua ujung baterai. Selanjutnya menghubungkan lampu dan juga kedua paku pada ujungnya sehingga paku, lampu, dan kedua baterai terhubung. Untuk menguji apakah lampu menyala, kita menghubungkan kedua paku. Nah, lampu sudah menyala, berarti alat uji ini terangkai dengan baik. Setelah alat uji coba terangkai, selanjutnya yaitu menguji larutan untuk mengetahui daya hantar listrik pada larutan. Yang pertama, larutan soda kue. Kita uji daya hantar listrik pada larutan soda kue. Terlihat bahwa tidak ada gelembung, tetapi lampu menyala redup. Untuk larutan gelas dulu pakunya, kemudian kita lap dengan tisu. Larutan selanjutnya adalah air teh. Terlihat bahwa tidak ada gelembung dan lampu menyala redup. Selanjutnya adalah alkohol. Terlihat bahwa tidak ada gelembung dan lampu tidak menyala. Selanjutnya yaitu minyak wangi. Terlihat bahwa tidak ada gelembung dan lampu tidak menyala. Selanjutnya yaitu cuka dapur. Terlihat sedikit gelembung dan lampu menyala redup. Selanjutnya adalah air sabun.
Terlihat lampu menyala dengan redup dan tidak ada gelembung udara. Selanjutnya adalah larutan gula. Terlihat bahwa tidak ada gelembung dan lampu tidak menyala. Ini adalah cairan pembersih lantai. Terlihat bahwa tidak ada gelembung dan lampu menyala redup. Larutan selanjutnya yaitu lampu perasan jeruk. Dapat dilihat bahwa terdapat sedikit gelembung dan lampu menyala redup. Larutan yang terakhir yaitu larutan garam dapur. Terlihat bahwa terdapat banyak gelembung dan lampu menyala sedikit terang. Data hasil pengamatan pada praktikum uji daya hantar listrik pada larutan adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data di sini adalah reaksi kimia yang terjadi. Berikutnya adalah pembahasan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Selanjutnya daftar pustaka.